Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang klasifikasi materi, di mana pada saat pertemuan minggu yang lalu kita sudah mengadakan Zoom meeting. Pada saat itu Bu Leli sudah singgung tentang klasifikasi materi, di mana materi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah unsur, kemudian senyawa, dan berikutnya campuran. Kita bahas satu persatu. Oke. Kita lihat gambar yang Bu Leli buat di PPT ini. Perhatikan gambar di sini. Di situ ada gembok dengan kuncinya, kemudian juga ada gunting. Kemudian kita lihat gambar batu di situ, kemudian air. Kalian lihat dan kalian amati apa yang membedakan ketiganya. Anak-anak, materi yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Unsur dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Unsur logam. Unsur logam mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: putih mengkilat, mempunyai titik lebur yang rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa, dapat menghantarkan kalor atau panas, dan pada umumnya berupa zat padat. Ini merupakan contoh-contoh dari unsur logam. Di situ ada krom, besi, nikel, tembaga, seng, platina, dan emas. Kemudian yang nomor 2 adalah unsur non-logam. Unsur non-logam mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: tidak mengkilap, penghantar arus listrik yang sangat buruk, tidak dapat ditempa. Contohnya adalah fluor, brom, dan yodium. Yang nomor 3 adalah unsur semilogam. Unsur semilogam mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: memiliki sifat di antara logam dan bukan logam. Contohnya adalah silikon. Kemudian yang berikutnya yang akan Bu Guru terangkan tentang senyawa. Senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Contohnya air atau H2O. H2O ini tersusun dari gas hidrogen yang mempunyai ciri sangat ringan dan mudah terbakar, dan gas oksigen yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian contoh yang berikutnya adalah garam dapur atau NaCl. NaCl ini tersusun dari ion Na atau natrium yang memiliki sifat logam yang sangat ringan, dan Cl atau klor yang bersifat racun, sehingga terbentuklah NaCl. NaCl merupakan mineral yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Di situ ada contoh tabel beberapa senyawa. Kalian bisa amati sendiri rumus kimianya seperti apa dan manfaatnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah campuran. Campuran merupakan gabungan beberapa zat dengan perbandingan yang tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Kalian perhatikan tabel 3.3. Di situ ada perbedaan campuran dan senyawa. Kalian amati sendiri, kalian pahami, dan kalian mengerti. Kemudian anak-anak, kita akan melakukan kegiatan 2.2. Kita akan melihat bagaimana perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Perhatikan di situ tujuannya, alat dan bahannya sangat mudah sekali. Kalian bisa ngambil di dapur, yaitu ada gelas, sendok makan, air, gula pasir, dan tanah yang harus kalian siapkan. Jadi kalian bekerja dari rumah, belajar dari rumah, harus mengerjakan praktikum sendiri di rumah. Nanti hasilnya difoto dan kirimkan ke Bu Guru melalui Google Classroom.
Anak-anak, campuran dibagi menjadi dua. Satu, campuran homogen, merupakan campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi, atau biasa orang menyebutnya larutan, di mana ukuran partikel larutan itu memang sulit diamati. Kemudian yang berikutnya, contoh dari larutan ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu larutan gula, larutan garam, stainless steel, emas, campuran gas, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah campuran heterogen. Campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu dengan lainnya. Contohnya tanah, air sungai, makanan, minuman, air laut, adonan kue, air minyak, dan lain sebagainya. Campuran heterogen dibagi menjadi dua, yaitu satu, koloid, di mana partikelnya hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Ukuran partikel koloid antara 0,5 sampai dengan 1 milimikron. Contohnya susu, asap, kabut, dan agar-agar. Yang nomor 2 adalah suspensi, di mana suspensi mempunyai partikel yang bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Ukuran partikelnya lebih besar dari 3 milimikron, contohnya minyak air, air keruh, dan air kapur. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Kalian kerjakan latihan 2.2 nomor 1 sampai dengan nomor 6 dan latihan 2.3 nomor 1 sampai dengan nomor 5 dikerjakan di buku tugas, difoto, dan dikirim di Google Classroom. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan melalui WA. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tidak ada kata tidak mungkin selama kita mau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.